Renungan kita, aku suka perdamaian, tapi ketika aku berbicara damai, mereka menghendaki perang. Dalam kesesakan aku berseru pada Tuhan, Ia menjawab aku. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, saudara perhatikan teks yang kita baca tadi. Saya naikkan ayat 7 ke yang pertama. Aku suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghadapi perang. Aku suka perdamaian, tapi ketika aku berbicara damai, mereka menghendaki perang. Dalam kesesakan aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku. Itu bacaan kita. Mazmur 120 ini diberi judul doa dalam keadaan dikejar-kejar fitnah. Ada satu kondisi yang tidak menyenangkan dari pemazmur. Entah apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Yang pasti ayat yang ke-7 ini menunjukkan bahwa ada satu kondisi di mana pemazmur menghendaki damai dan perdamaian, tapi mereka, entah siapa mereka itu, menghendaki perang, tidak menghendaki damai dan perdamaian. Saudara-saudara, sehingga ia mengungkapkan bahwa dalam kesesakan aku berseru. Kesesakannya yang mana ya? Kesesakannya perhatikan panah yang tajam, kemudian orang-orang yang membenci perdamaian, bibir dusta, lidah penipu. Jadi dalam nada kata, bahasa udah tidak benar, dan juga perbuatan, orasi, narasi, dan tindakan yang tidak menyenangkan, penuh dengan ujar kebencian dan segala macam hal yang bersifat menolak damai dan perdamaian. Dan semuanya itu ditimpakan kepada pemazmur. Ia mengalami fitnah yang begitu rupa. Saudara-saudara, dalam kondisi itu ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Itu jalan keluar terbaik yang ia lakukan, sehingga Tuhan melepaskan dia dari begitu banyak orasi dan narasi dan tindakan yang tidak membawa damai. Ya, itu kita perhatikan dalam teks yang kita baca tadi. Kalau kita melompat dalam konteks kekinian kita, saya berpikir bahwa model-model seperti itu, seperti pemazmur pada masa lalu, seringkali kita jumpai dalam hidup dan kehidupan kita dalam konteks kekinian. Ada banyak hal yang terjadi yang mungkin kita tidak duga. Ada yang terencana untuk menghancurkan, menjatuhkan kita, sehingga upaya itu dilakukan dengan berbagai dusta, tipuan, orasi dan narasi kebencian, atau jebakan-jebakan yang kita tidak sengaja terjerumus ke dalam jebakan yang dipasang dalam bentuk hal-hal fisik atau situasi atau kondisi atau tindakan-tindakan yang mau tidak mau kita ambil tapi justru menghancurkan. Nah, itu bisa saja terjadi
di ruang-ruang publik, ruang kerja, area umum, ataupun dalam konteks kita berkarya sekarang ini. Nah, jika itu terjadi maka sebetulnya ada kepekaan dari kita agar kita mengetahui apa sih yang terjadi dengan orang-orang sekitar kita, bukan menaikkan kecurigaan terhadap sekitar, situasi dan kondisi, tapi kita harus mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara punya contoh tentang banyak orang baik, orang baik-baik, orang benar yang jatuh dan hancur karena terjebak dalam situasi yang dibuat oleh orang lain, sehingga hancur, ia jatuh ke dalam jebakan maut tersebut. Atau mungkin kita menjadi orang yang hampir-hampir terjerumus dalam jebakan kehancuran yang dipasang atau direncanakan oleh orang lain yang ingin menghancurkan, menjatuhkan kita. Nah, dalam konteks hidup sosial, pekerjaan, keagamaan, atau di mana saja kita berada, dalam konteks politik, kuasa dan kekuasaan mungkin juga seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang mau menjerumuskan, menjatuhkan, tapi yang pasti kita hanya bisa berseru pada Tuhan, Tuhan lepaskan aku, jawab aku. Dan itu yang menjadikan kita bisa bertahan dan melewati begitu banyak rintangan dan handicap hidup dan kehidupan yang tercipta untuk menghancurkan kita atau sengaja dipasang dalam rangka meruntuhkan, melenyapkan kita. Namun kalau kita punya Tuhan yang punya Tuhan yang menunjukkan hal-hal benar dan yang terbaik, maka tentu ia akan melepaskan kita dari segala hal tersebut. Kita tunduk kepala Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang terus-menerus berseru kepada Tuhan, dan kami merasakan bahwa Tuhan menjawab kami di dalam keadaan kami dan Tuhan melepaskan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin.